kalau angka persentasenya untuk mengurangi pengangguran cukup signifikan ya, signifikan. Tapi tentu ini kan karena dengan keterbatasan sumber daya manusia. Ke depan kalau sampai target 500.000 sampai 1 juta, maka itu sangat besar pengaruhnya terhadap mengurangi pengangguran kita. Dan pemerintah memang mendorong sektor-sektor yang profesional, ya, artinya yang leader high skill untuk yang ke depan kita dorong. Kalau bahasa Inggris, umumnya Inggris ya. Tapi kalau Jerman bahasa Jerman ya. Nah, bahasa Jerman. Kalau ini kan kalau yang kayak jenis-jenis itu kan nggak begitu tinggi ya. Kecuali misalnya perawat. Nah, itu kalau perawat itu dia sudah harus punya skill yang bahasa yang lebih bagus. Nah, kita memang soal bahasa Inggris ini masih lemah ya. Masih perlu kita meningkatkan. Makanya kita untuk vokasi ini programnya seperti kita kelas migran. Jadi kelas migran itu SMK, SMA, kita sudah masukkan kurikulum tentang masalah bahasa, skill sudah masuk. Yang kedua untuk vokasi, untuk sekolah vokasi ke depan, di samping tadi Pak Menko mengatakan belum perlu ada badan vokasi nasional yang berorientasi luar negeri, maka kita sekarang integrasi dengan sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat sekarang merupakan program pemerintah akan kita masukkan semacam kelas migran. Jadi kan berarti sedang prioritas juga nih sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat kita masukkan kelas migran. Agar ke depan itu kita tidak lagi parsial tapi by sistem menyiapkan Indonesia untuk orientasi kepada pasar luar. Pak, nanti program ini tuh bakal terintegrasi juga kita dengan beberapa negara. Itu kan ada yang punya program menerima pekerja migran ya Pak. Kayak misalkan di Australia itu ada program WHP itu Pak, Working Power Visa itu Pak. Itu kira-kira akan diintegrasikan juga dengan pasti program ini gitu Pak. Jadi Australia juga sekarang juga jadi target kita New Zealand, Australia lah untuk banyak ya, seperti truck driver ya juga banyak. Jadi semuanya akan terintegrasi. Makanya kami ya kita mengapresiasi pemerintah pada 1 tahun ini ya mendirikan kementerian khusus. Dulu kan kementerian kan tidak ada, hanya ada di badan. Jadi dulu tuh badan saja, operator saja, kementeriannya ada di Bonaker kan gitu. Tapi sekarang kan pemerintah mendirikan kementerian terpisah khusus pekerja migran. Walaupun konteksnya masih namanya perlindungan pekerja migran, masih ada tinggi, tapi kita juga soal ya tentu ini kan pekerjaan luar negeri kan pakai kontrak ya, setahun, 2 tahun, kadang bisa diperpanjang lagi gitu. Ya bagi yang tidak diperpanjang itu kan kembali lagi ke TRI. Makanya kita pemberdayaan kita itu kan persoalannya kan tidak selesai. Padahal karena kontrak 1 tahun kan dia balik lagi ke Indonesia. Mau diapain lagi nih orang kan gitu, nganggur lagi atau jadi orang miskin lagi atau balik daftar lagi jadi pekerja migran kan itu. Nah itu sudah pikirkan juga. Artinya hilirnya sampai balik lagi ke Indonesia kita berikan agar mereka, makanya kita latih juga tentang mereka literasi tentang keuangan. Jadi pekerja migran itu sudah berapa literasi tentang keuangan, bagaimana bijak menggunakan keuangan. Karena kebanyakan masih 70%, 80% menggunakan perusahaan. Bagaimana agar sehingga pulang ke Indonesia mereka ada modal, bisa membentuk usaha mikro. Kami maka ada bersama dengan Menteri UMKM. Bagi pekerja migran, mantan pekerja migran yang mau membuka sektor swasta, dibina oleh Menteri UMKM. Bagi pekerja migran usaha mikronya orientasinya ekspor, dibina oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kita sudah ada MOU 2 ya, perdagangan sudah dengan UMKM sudah. Makanya kita ajarin literasi digital, literasi keuangan, agar keluarganya juga dikasih literasi keuangan yang berangkat juga. Jadi sehingga mereka bisa nabung. Kan gada kan gajinya 15 juta, 20 juta. Kalau dipakai habis untuk belanja gaya hidup kan habis. Makanya dilatih agar mereka selesai kontrak, mereka balik, mereka sudah berdaya lagi gitu. Jadi bukan menjadi pengangguran lagi. Makanya kita latih itu. Kita pikirkan, tidak hanya diberangkatkan saja, kita pikirkan kalau pulangnya ini diapain lagi nih, kita pikirkan juga. Kita siapkan juga solusinya.
solusinya. Jadi pemerintah tidak berhenti hanya latih, tempatkan. Begitu selesai kontraknya, nanti dipikirkan lagi, dia warga negara Indonesia, dia balik pasti. Dia balik. Itu dia balik kan pasti jangan numpuk lagi di pengangguran. Kalau untuk masyarakat yang sarjana ada pemikiran juga nggak Pak akan perluasan gitu?